Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa ala jami'il malaikati wal qarabin sallallahu hadrati sultan al-asyhamdan qadrin jilan radhiyallahu anhu ila hadrati sahabatin nasabat wa ila hadrati sajjana baghdadi wa ila hadrati sahabi as-salat sadri wa ila hadrati mu'allifi hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan la hadrat masyayikhina wa masyayikhina wa likafati asadidatina wa likafati talabatina wa man yajlisu fi hadal majlis wa li ma'hadina wa li qada'i hajatina wa hajatikum wa hajati ma'hadina wa hajati mudiri ma'hadina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Ini masih mau ngobrol atau mau ngaji? Kalau masih mau ngobrol ya ngobrol dulu diselesaikan daripada saya ngobrol sendiri. Kalau mau ngaji ya kita ngaji. Masih mau ngobrol atau mau ngaji? Ya. Diulangi dulu, kita awali setiap pengajian kita dengan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk mu'alif kitabnya agar kita diberikan keberkahan keilmuan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Santriwan-santriwati yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali melaksanakan kajian sore kita, melanjutkan pembahasan kitab Asrarus Shaum, yakni salah satu kitab bagian daripada Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ini didengarkan bersama dengan seksama, paling hanya sebentar tok, ya, paling hanya sebentar tok. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab lawazimul iftari. Yang kemarin yang pertama sudah ada, yaitu qadha. Setiap orang yang batal puasanya, meninggalkan puasa bi'udhrin au bi ghairi udhrin, maka kewajiban yang utama adalah qadha atau mengganti puasa. Kemudian yang kedua ada kafarah.
Kafarah yaitu terjadi atau yang harus dibayarkan ketika orang itu melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam kondisi yang berpuasa. Kemudian kafarah bisa dibayarkan yang pertama dengan memerdekakan budak. Kalau tidak bisa merdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kok masih tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Tiap kali 1 hari yang dia lakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang ketiga, kewajiban orang yang iftar atau kewajiban orang yang mokah. Yang ketiga yaitu imsaku baqiyatin nahari. Imsaku baqiyatin nahari utawi ngeker sekerine rino. Ngeker sekerine rino itu adalah menjaga diri, menahan atau berpuasa di sisa hari yang ada. Jadi misalnya kok batalnya di jam 10, maka dari jam 10 sampai maghrib ya harus dijaga, harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau kok batalnya jam 2, maka ya jam 2 sampai maghrib harus menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu namanya imsak, imsaku baqiyatin nahari, menahan diri di sisa hari. Terus siapa yang berkewajiban untuk imsak? Siapa yang berkewajiban untuk menahan diri di sisa harinya? Nah, wa amal imsaku lan anapun utawi ngeker baqiyatan nahari ing dalam sekeri-kerine rino. Iku fayajibu mongko wajib apa imsak alaman ing ngatasé wong aso kang duraka sapa man bil fitri kelawan mukah au qasara utawa pepeka sapa man fihi ing dalem mukah. Yang wajib untuk menahan diri dari makan dan minum di sisa hari yang pertama adalah man aso bil fitri, orang yang durhaka dalam kaitannya berbuka. Durhaka dalam berbuka itu gimana? Berbuka jatahnya jam 6 kok jam 1 sudah berbuka, berarti durhaka terhadap buka. Maka orang yang seperti itu harus menahan dirinya sampai di sisa hari itu selesai ya, sampai sisa hari itu selesai. Maka berarti kalau dihitung dari keburukannya, ketika kok dia tidak berpuasa ataupun pagi puasa kemudian siang mukahnya saja sudah dihitung 1 keburukan. Kok siang-siangnya jam 1 sudah mukah, kemudian di sisa siangnya jam 3, jam 2, jam 4 paling udah mukah kok sekalian saja makan ya. Paling sudah mukah kok sekalian tak beli es degan ya. Sekalian saja mau rokokan turut jalan. Nah, maka itu keburukannya berarti ditambah. Kenapa? Karena keburukan yang kedua di situ tidak menahan dirinya di sisa siang hari yang ada. Tambah lagi kok minum esnya di eter-eter turut dalan. Maka itu keburukannya sudah menjadi 3 karena dia memamerkan keburukan. Wong Allah Subhanahu wa taala saja itu sudah menjaga kita manusia dari aib-aib kita, kok malah kita mengumbar aib kita sendiri ya. Jadi banyak sekali Allah itu menutupi aib kita, kok kita malah mengumbar aib kita sendiri. Keburukan kita itu kan aib, maka jangan diumbar-umbar. Itu menjadi satu keburukan yang tersendiri. Maka yang pertama, orang yang durhaka terhadap buka puasa itu dia harus menjaga dirinya, menahan dari makan dan minum di sisa hari yang ada. Au qasara fihi utawa wong kang pepeko itu juga sama, hampir sama dengan tadi aso bil fitri. Qasara itu kalau di
Di dalam ilmu kebahasaannya kosoro itu berarti memendekkan. Nah, kosoro yukosiru, nah, itu memendekkan. Orang kok memendekkan, mempersingkat, nah, mempercepat atau lalai, nah, lalai terhadap waktu buka puasa. Nah, kudune jam 6 jam 5 buka, atau harusnya jam 6 malah itu tadi itu jam 10 jam 1 sudah buka puasa. Maka dia di sisa hari yang ada tetap harus menahan diri dari makan dan minum. Jadi kenapa dulu ketika waktu kecil kita masih diajarkan juga seperti itu. Jadi aslinya juga sama. Ketika kita kecil kita diajarkan nang puasa, nduk puasa, nggih puasa, ikut sahur, ikut puasa. Jam 10 sudah teriak-teriak, bu haus, bu lapar. Ya sudah, boleh minum tapi setelah itu puasa lagi. Jadi ini mengajarkan ketika kita batal di pertengahan puasa, maka setelahnya sisanya harus ditahan. Puasa lagi terus. Jadi sama halnya orang yang mokel juga seperti itu. Bedanya kalau tadi anak kecil kan latihan. Kalau ini kurang ajar. Nah, gede, dolor, sehat walafiat, kuat, kok yo mokah. Ini kan kurang ajar. Ya, jadi sekali lagi orang yang tadi mendahulukan berbuka puasa, orang yang mukah di tengah jalan, maka wajib untuk menahan dirinya di sisa hari yang ada. Kalau mukahnya karena udzur gimana saat? Nah ini dijelaskan setelahnya. Walayajibulan ora wajib apa imsak alal haidi ing atase wong wadon kang haid. Idza taharat tatkalane suci sapa haid apa imsaku baqiyatin nahari ngeker sekerine dina. Orang yang haid itu puasa enggak? Tidak. Bahkan haram hukumnya untuk berpuasa. Orang haid, orang nifas itu kan haram hukumnya untuk berpuasa. Bahkan ketika kok pagi puasa kemudian di siang harinya keluar darah haid, maka secara otomatis puasanya itu batal. Ya, puasanya itu batal. Nah kemudian kalau kebalikannya bagaimana saat? Kebalikannya pagi-pagi dia tidak puasa, kemudian jam 1 suci, ya, maka harus mandi suci. Setelah mandi suci apakah kemudian wajib untuk imsak, wajib untuk menahan diri, menahan makan dan minum? Oh tidak. Di sini dijelaskan wala yajibu alal haidi idza taharat imsaku baqiyatin nahari. Maka ketika orang yang haid paginya haid, siangnya suci, maka setelah suci tidak wajib untuk menahan dari makan dan minum. Jadi sorenya makan saja boleh nggak? Boleh. Nah, boleh makan. Wala alal musafiri lan ora ing ngatasé wong kang lan ora wajib ing ngatasé wong kang lelungan. Idza qadimat kalane teka sapa musafir muftiron hale wong kang mukah. Min safarin saking safar balagha kang tumeka apa safar marhalataini ing rong marhalah. Kemudian juga tidak wajib imsak bagi musafir yang baru datang di tempat tujuannya atau baru pulang dari musafir. Kalau musafirnya itu sudah mukah di perjalanan atau berangkatnya sudah tidak dalam keadaan puasa, maka pulangnya itu sampai ke rumah, sampai ke tempat tujuan sudah tidak dalam keadaan puasa, tidak wajib untuk menahan dari makan dan minum. Contohnya ini siapa ini yang di sini yang kalau pulang terhitung musafir siapa? Nah, yang Bekasi ya? Nah, Bekasi ada Randy, Satria, Ibra, siapa namanya? Lupa saya. Ica. Nah, ini kan kalau pulang kan terhitung musafir. Nah ini tak kasih tahu ini, tak kasih tahu. Jadi ketika kalian pulang berangkat dari sini jam 7 pagi misalnya,
jam 7 pagi. Kemudian naik bis lewatnya lewat Cirebon Indramayu ya. Nah, sampai Indramayu nggak kuat, panas banget nggak kuat. Akhirnya makanlah di situ, makan beli es, boleh nggak? Boleh, karena sudah terhitung marhalatain. Nah, nanti pembahasan marhalatain setelah ini. Nah, terus setelah itu makan, minum dan lain sebagainya. Nah, setelah itu berangkat lagi, jalan lagi sampai Bekasi. Nah, apakah kemudian sampai Bekasi masih jam 3 sore misalnya? Jam 3 sore sampai Bekasi. Apakah kemudian sampai Bekasi harus menahan dari makan dan minum juga? Jawabannya tidak. Ya, karena musafir itu bi'udhrin, dengan udzur. Jadi tidak harus menahan diri setelah sampai ke rumah. Nah, syaratnya musafir yang seperti itu idza balagha marhalataini, ketika perjalanannya sudah mencapai dua marhalah. Dua marhalah itu, satu marhalah itu adalah perjalanan yang ditempuh ketika jalan kaki itu seharian, dari pagi sampai sore. Satu hari perjalanan itu satu marhalah. Ya, kalau dua marhalah berarti 2 hari perjalanan. Nah, 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan itu kalau dikilometerkan ya macam-macam. Nah, dari beberapa ulama berbeda-beda. Ada yang menghitung 120 kilo 2 marhalah. Nah, ada yang terhitung 80 kilo 2 marhalah. Jadi macam-macam kepastiannya, nanti dibahas di lain waktu. Nah. Oke, kemudian tadi yang pertama, orang yang wajib imsak adalah man asobil fitri au qassara fihi. Yang kedua, wajibulan wajib apa alimsaku ngeker idza syahida tatkala ningali bil hilali kelawan hilal sapa adlun wong adil wahidun kang siji yaumasyaki ing dalem dinane mamang. Hari mau tanggal 30 bulan Sya'ban 29-nya kemarin belum ada satupun orang yang melihat hilal. Tanggal 30 siang-siang ada yang meropong, ini bulannya sudah masuk bulan baru ini, nah, misalnya jam 3 sore. Nah, ini harusnya dari kemarin berarti ini, nah, bulan barunya ini sudah terhitungnya tanggal 2. Ketika orang tersebut sudah melihat hilal di yaumus syak, pada hari yaumus syak, maka di sisa hari yang ada juga harus menahan diri ataupun harus berpuasa. Nah, ini biasanya berlaku untuk orang-orang dulu, karena orang dulu itu kan belum ada teknologi yang canggih seperti hari ini. Nah, kalau orang dulu itu kan harus benar-benar melihat secara mata telanjang. Mata telanjang. Kalau sekarang kan tidak. Jadi kalau orang dulu mendung ya sudah, tidak bisa melihat. Nah, kalau sekarang, sekarang pokoknya mengikuti dengan sidang isbat. Sidang isbat, besok puasa ya puasa, lusa puasa ya berarti besok boleh makan. Nah, jadi ketika ada di yaumus syak, kemudian tiba-tiba ada yang ngomong, ataupun misalnya orang yang desa di pedalaman belum dapat info. Ini orang, kalau dulu masih sering terjadi. Bapak mertua saya itu dulu aktivis di MWC kan. Jadi waktu puasa itu ya hanya datangnya dari surat. Datangnya dari surat. Dari surat dari kabupaten datang ke kecamatan. Kok itu suratnya malam jam 10 malam, ya tetap harus punya kewajiban untuk mengantarkan itu malam itu juga ke pelosok-pelosok desa. Jadi kok suratnya datangnya kok terlambat, subuh misalnya, ya sudah berarti habis subuh langsung diantarkan ke desa-desa kalau hari itu sudah mulai berpuasa. Nah, kan ketika itu kok terlambat, jadi ya sudah, karena informasinya yang terlambat sehingga hari itu ya langsung puasa. Nah, katanya puasa Ramadan itu niatnya harus dari malam. Nah, ini kan fi halatid darurah, dalam keadaan darurat. Maka sehingga pagi tidak puasa, jam 10 kok baru datang suratnya, maka ya sudah jam 10 sampai maghrib dilanjutkan dengan berpuasa.
Jadi orang dulu seperti itu, begitupun lebaran. Hari raya itu sholat id jam 9, jam 10. Zaman dulu biasa. Karena suratnya kadang terlambat. Suratnya datang sore, yang diantarkan sore, suratnya datangnya setelah subuh, pagi-pagi. Kadang orang-orang sudah pada berangkat ke sawah, itu tiba-tiba suratnya baru sampai itu ke desa itu. Ya sudah, terus ada yang bagian Modin itu bagian Kementerian Agama di desa. Nah, Mbah Modin itu keliling-keliling sawah atau langsung pakai speaker langsung takbiran. Nah, kadang juga menggunakan kalau di bawah sudah takbiran, nah, kita yang di atas-atas bagian pegunungan dengar takbiran, oh berarti lebaran. Kalau belum ada takbiran ya nunggu surat informasi itu. Kalau terlambat ya sudah. Kadang jam 9 baru mulai sholat id, jam 10 baru mulai sholat id. Khutbah imam itu tidak seperti hari ini nanti disiapkan dari jauh-jauh hari, terus dadakan pokoknya borongan imam masjid itu jadi ya khotib ya imam. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini berlaku juga imsaku baqiyatin nahari ketika ada satu orang adil yang waktu yaumus syak menyampaikan melihat hilal. Nah, lagi sambung tadi terkait dengan musafir. Terkait dengan musafir tadi kan ketentuan ketika sudah berbuka di jalan. Wa saumu utawi puasa fi safari ing dalam lelungan iku afdhalu luweh utama minal fitri tinimbang saking mukah. Illa idza lam yutik angin tetkalane ora kuat sapa man. Sekarang kan pergi-pergi itu, bepergian itu kan gampang, Ustaz. Mosok harus batal. Wong bepergian sekarang dari misalnya dari sinilah sampai ke Jakarta itu kan berarti 1 hari sampai. 1 hari sudah sampai. Naiknya naik mobil ber-AC lagi, tidak terasa panas. Mosok yo sampai batal, misalnya ada yang berpikiran seperti itu. Maka memang yang lebih utama dalam hal tersebut apakah mukah ataukah puasa, yang lebih utama adalah berpuasa. Sekalipun dalam keadaan safar, maka yang lebih utama adalah berpuasa dibandingkan dengan mukah. Illa idza lam yutik angin tetkalane ora kuat, kecuali kok memang betul-betul tidak kuat. Sudah panas, lemes, daripada ini saya pingsan di jalan malah repot dan lain sebagainya, maka boleh untuk mukah, boleh untuk membatalkan puasanya. Wala yuftiru yauma yakhruju, wala yuftiru lan ora mukah sapa man yauma yakhruju ing dalem dinane metu sapa man, wa kana lan ana sapa man ana iku mukiman wong kang mukim fi awalihi ing dalem kawitane yaum. Dan juga lebih baik lagi bagi orang yang bepergian untuk hari pertama di mana dia bepergian, dan di situ perginya adalah setelah imsak, setelah subuh. Perginya setelah subuh berarti fi awal yaumin kana muqiman. Di awal harinya dia disebut sebagai orang yang mukim. Nah, orang yang mukim, awal harinya dia orang yang mukim, kemudian dia bepergian, maka lebih baiknya adalah di hari tersebut dia tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasanya, puasanya tetap dibatalkan nanti kalau sudah maghrib. Ya, itu lebih baiknya seperti itu. Wala yauma yaqdamu lan ora ing dalam dinane teka sapa man idza qadima tetkalane teka sapa man teka iku iman hale wong kang poso, dan juga di hari kedatangannya, ya, perjalanan 2 hari, kemarin berangkatnya sudah jam 10, maka hari itu tidak batal puasanya, maghrib baru makan, kemudian datang sampai ke rumah atau sampai ke tempat tujuan hari besoknya, sampai tujuan jam 10 atau jam 12 pas waktu zuhur.
Maka di hari yang berikutnya, di hari kedatangannya itu pula lah disunahkan, ya tidak disunahkan. Alangkah baiknya untuk meneruskan puasanya ketika belum batal. Ketika belum batal. Kalau sampai misalnya tadi si Satria berangkat dari sini sampai Bekasi jam 3 sore kok belum batal, maka dianjurkan untuk melanjutkan puasanya sampai maghrib. Nah, seperti itu. Atau juga misalnya berangkat dari Bekasi ke sini, ya, berangkat dari sana dari Bekasi jam 10 pagi, kemudian sampai sini jam 3 sore, wah cepet pol itu. Nah, sampai sini jam 3 sore, maka atau sampai sini maghrib lah, maka dianjurkan untuk tidak mukah di tengah jalan karena itu baru hari pertama dia berangkat dan berangkatnya setelah siang. Setelah siang, pagi awal harinya sudah masih dalam keadaan mukim, masih dalam keadaan mukim di rumah. Nah, itu aturannya seperti itu. Tapi sekali lagi, illa idza lam yutik, kalau kok tidak kuat maka tetap boleh membatalkan puasa. Dikit lagi yang keempat, kewajiban yang keempat bagi orang yang mukah, al-fidyatu utawi fidyah. Ya, fidyah. Tahu fidyah enggak? Apa fidyah? Hah? Denda. Kok denda? Yo, bukan denda. Fidyah itu pengganti. Nah, fidyah itu pengganti. Wa amal fidyatu anapun utawi fidyah, iku fatajibu mongko wajib apa fidyah alal hamili ing atase wong kang meteng, wal murdi ilan wong kang nusoni. Nah, jadi fidyah itu wajib bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui. Idza aftarata tatkalane mukah sapa hamil wal murdi. Kalau kok orang yang hamil dan orang yang menyusui itu mau mukah. Tapi ada syaratnya lagi. Ada syaratnya lagi. Syaratnya apa? Khaufan. Batal puasanya itu khaufan karena khawatir. Nah, khawatirnya terhadap apa? Ala walidaihima ing atase anak-anake hamil lan murdi. Jadi batalnya karena khawatir dengan anaknya. Wah, ini kalau saya puasa nanti anak saya kurang gizinya. Anak saya nanti dikhawatirkan tidak bisa berkembang dengan baik. Anak saya nanti meriang dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti khawatir karena bayinya, bukan karena dirinya sendiri. Maka ketika kondisinya seperti itu, likulli yaumin iku saben-saben dina muddu hintotin utawi sak mud gandum limiskinin kaduwe wong miskin wahidin kang siji ma'al qodoi ing dalem sartane qodho. Jadi orang yang hamil dan orang yang menyusui kok dia tidak berpuasa karena khawatir dengan anaknya, maka kewajibannya adalah membayar fidyah dan juga mengqadha. Paham ini? Khususnya yang cewek-cewek ini, karena nanti yang hamil dan menyusui cewek. Nah, cowok kan nggak ada. Ya, hamil dan menyusui itu cewek, maka ini harus paham bahwa kalau kok khawatirnya karena anaknya tok, maka di situ kewajibannya adalah dua. Contohnya, kalau saya tidak makan, saya berpuasa nanti asinya kurang. Kalau asinya kurang, anak saya sakit. Misalnya seperti itu. Maka kekhawatirannya kan bukan karena dirinya sendiri, kekhawatirannya karena bayinya. Nah, disitulah yang menyebabkan kewajibannya jadi dua, bayar fidyah dan juga qadha. Kalau khawatirnya adalah karena dirinya, saya anak nyusoni orang menyusui itu seperti halnya berjalan berapa kilometer gitu. Orang sekali menyusui 1 jam menyusui
Ya, atau berapa menit menyusui lah, saya lupa itu. Berapa menit menyusui itu seperti halnya berjalan berapa kilometer itu. Sehingga capek. Jadi jangan dikira yang cowok-cowok jangan dikira wah paling mau nyusoni anak tok no. Kok dapat rukhsah seperti itu. Enggak, memang karena itu capek. Orang menyusui itu capek, menguras tenaga, menguras energi. Cakranya itu berkurang. Cakranya berkurang. Maka kalau kok yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri, wah saya kalau puasa saya lemesnya enggak karuan. Wah saya lemesnya enggak karuan, nanti malah saya yang tepar, anak saya yang ngurusi siapa kan gitu. Malah saya tepar sendiri nanti. Maka boleh enggak batal? Boleh. Kewajibannya apa? Qadha. Kewajibannya qadha tok. Ya, kewajibannya qadha tok. Kalau khawatirnya dirinya dan anak, kewajibannya apa? Qadha. Wajibnya qadha. Kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya saja, maka kewajibannya qadha dan fidyah. Paham ini? Nah, jadi ada macam-macam, orang hamil, orang menyusui ada macam-macam. Khawatir dirinya qadha, khawatir diri dan anaknya qadha, khawatir anaknya tok qadha dan fidyah. Oke, satu lagi. Wasyaikhu yang wajib fidyah atau yang boleh fidyah, wasyaikhu lan wong tuwa alharumu kang banget tuwane. Idza lam yasum tatkalane ora puasa sapa syekh, tasaddaqa mongko sedekah sapa syekh angkul yaumin ing ngatasé saben-saben dina bimudin kelawan sakmud. Yang boleh tidak berpuasa tidak mengqadha tapi cukup untuk membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang tua renta tidak ada tenaga. Karena sekalipun di situ nanti boleh tidak berpuasa, kemudian setelah lebaran pun dia tetap gak kuat. Karena tidak puasanya karena tidak kuat. Sudah tua renta gak karuan. Jadi tidak ada kemungkinan untuk mengganti puasa, sehingga boleh diganti dengan fidyah. Atau orang yang sakit berat tidak ada kemungkinan untuk sembuh, nah, itu juga boleh. Tapi sakit itu semuanya ada kemungkinan sembuh. Jadi yang boleh diganti fidyah hanya yang tua renta. Nah, sunanus syami wallahu a'lam bissawab. Akhiran akrolakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.